Kalau aku datang ke suatu kelas, terus aku tanya, menurut kalian, pelajaran apa sih yang paling susah? Mungkin sebagian siswa akan kompak menjawab, matematika. Tapi tunggu dulu, gimana kalau sekarang aku bilang matematika itu sebenarnya adalah kunci untuk memahami dunia? Bayangin deh, dari manusia pertama kali menghitung hari dan pergantian musim dengan mengamati fenomena di sekeliling mereka, sampai suatu hari kita bisa mengirim roket keluar angkasa, semua itu karena satu hal, yaitu matematika. Dan hari ini aku mau buktiin kalau matematika itu bukan cuma angka di buku pelajaran, melainkan bahasa alam semesta. Tidak ada rumus yang muncul begitu saja. Setiap formula lahir karena ada masalah yang harus dipecahkan. Coba deh kalian pikir, ribuan tahun yang lalu saat petani Mesir ingin membagi lahan secara adil, maka dari situlah tercipta cara mengukur panjang dan luas. Di saat pelaut ingin tahu kapan kapalnya sampai di pelabuhan selanjutnya, maka muncullah rumus kecepatan. Dan kalau sekarang kamu mau bikin taman, kamu perlu tahu seberapa banyak rumput yang harus kamu tanam. Nah, proses yang kamu lakukan itu sama aja dengan yang dilakukan petani Mesir zaman dulu. Bedanya kalau sekarang kita punya pita ukur dan kalkulator, dulu mereka cuma punya tali dan tongkat. Matematika gak cuma ada di papan tulis loh, dia ada di mana-mana. Lihatlah sarang lebah, bentuknya segi 6. Bentuk segi 6 adalah bentuk paling efisien untuk menyimpan madu. Kelopak bunga, jumlah kelopak bunga yang berturut-turut itu membentuk deret Fibonacci. Matematika adalah pola di sekeliling kita. Ombak laut, kendaraan beroda, sampai galaksi, semuanya punya pola seperti matematika. Dan kalau kita ngerti polanya, kita bisa baca cerita yang lagi disertain alam ke kita. Bahasa di dunia ini berbeda-beda, tapi coba deh tanya ke siapa aja. 2 tambah 2 itu 4 kan? Semuanya pasti setuju. Pitagoras di Yunani kuno, sampai peneliti di NASA, mereka semua pasti pakai konsep matematika yang sama. Rumus itu ibaratnya paspor internasional. Kalau kamu bisa matematika, ide kamu bisa jalan-jalan ke seluruh dunia tanpa harus belajar dan menguasai semua bahasa di dunia. Pernah gak sih bingung pas guru bilang pindah ruas berarti ganti tanda? Seperti sulap, angka itu lompat aja ke sisi lain. Padahal tidak ada yang aneh. Kita cuma melakukan operasi yang sama di kedua sisi persamaan. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih besar? 0,5 atau 0,15? Kalau kamu jawab lebih besar 0,15 karena 15 lebih dari 5, nah itu jebakan. Angka desimal cuma bisa dibandingkan kalau jumlah digitnya sama. 0,5 itu sama dengan 0,50. Dan jelas, 0,50 lebih besar dari 0,15. Jadi, matematika itu bukan sulap ya. Kalau kita paham prosesnya, semuanya jadi masuk akal. Di Indonesia, kita punya tokoh yang luar biasa, yaitu B.J. Habibie. Sebelum menjabat sebagai presiden, B.J. Habibie memang dikenal sebagai pakar penerbangan. Beliau menerapkan konsep matematika untuk memimpin pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca yang merupakan pesawat pertama di Indonesia. Dari persamaan diferensial,
perhitungan material sampai konsep aerodinamika, B.J. Habibie membuktikan bahwa matematika bisa membawa nama bangsa kita sampai ke langit. Dan yang paling keren adalah semuanya dimulai dari rasa ingin tahu dan kemauan untuk belajar. Matematika itu selalu kepake di kehidupan kita sehari-hari. Dari anak-anak hingga lansia, semuanya pakai konsep matematika. Cuma kita sering gak sadar aja. Belanja, kita hitung diskon. Mau pergi, kita hitung waktu tempuh, macetnya, lampu merahnya. Belum lagi kalau kita harus singgah di pom bensin. Antriannya juga panjang tuh. Main game strategi, kita harus hitung langkah terbaik. Buka bisnis, kita harus hitung resiko dan peluangnya. Jadi, matematika itu seperti otot. Semakin sering dipakai, maka akan semakin kuat. Juga semakin dimengerti cara kerjanya. Matematika itu bukan beban. Ia adalah alat, bahasa, dan juga kunci untuk memahami dunia. Dari menghitung bintang sampai mengukur denyut jantung, matematika selalu ada di sekitar kita. Jadi, kalau nanti kamu belajar matematika lagi di kelas, ingatlah bahwa kamu lagi belajar bahasa alam semesta.